Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Drafter Online Sharing. Di sini saya akan berbagi segala macam yang pernah saya ketahui kepada teman-teman sekalian agar dapat bermanfaat dalam kegiatannya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membagikan list penyusunan gambar kerja. Maksudnya, di saat teman-teman nanti pada saat ingin mengerjakan atau membuat sebuah dokumen gambar kerja, tentu awalnya seperti agak kebingungan dimulai dari manakah harusnya pembuatan dokumen tersebut. Nah, untuk membuat gambar kerja itu kita harus mengetahui dulu seluk-beluk objek yang akan kita detailkan. Apakah itu bangunan kecil, sedang, atau besar. Nah, di contoh kasus di sini saya akan memulainya dengan objek, katakanlah objek sederhana saja, katakanlah seperti rumah tempat tinggal untuk bahan pelajaran awal di sini. Mungkin nanti bisa diterapkan oleh teman-teman sendiri sesuai kebutuhan. Jika nanti ada kekurangan, bisa ditambahkan sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, ini biasanya yang saya lakukan, yang pernah saya susun, dimulai dari nomor 1 itu ada namanya denah. Nah, denah itu katakanlah misalnya ada beberapa lantai, misalnya ada denah basement jika bangunan tersebut ada lantai bawahnya. Biasanya basement itu tempat area parkir atau apa. Ini saya masukkan terus itemnya. Intinya walaupun nanti pada praktek penggambaran di AutoCAD adalah sebuah denah sederhana, secara item ini yang pernah saya ketahui kita isi saja. Walaupun di rumah sederhana nanti denah hanya kita gambar denah misalnya yang berlantai 1 saja ya. Jadi ada denah lantai dasar, ada denah lantai 1 nantinya, dan seterusnya. Nah, di sini kita mulai dari denah terlebih dahulu. Akan kita praktekkan langsung di AutoCAD. Di sini sudah saya persiapkan halaman kosong dari AutoCAD pada saat awal membukanya. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi tahun 2021 ini versinya. Terserah nanti teman-teman menggunakan versi apa saja, yang penting fungsinya sama. Oke, kita nonaktifkan dulu gridnya ini ya. Bagi saya ini agak sedikit mengganggu. Tekan F7 pada keyboard. Oke. Kemudian perlu diketahui pembuatan sebuah denah tentu menggunakan AutoCAD adalah nanti muncul garis, membuat garis L, enter. Oke, kita klik satu kali, kemudian arahkan. Ini masih bebas. Kita nyalakan ortho terlebih dahulu, F8 pada keyboard. Oke, klik bebas satu kali, enter. Nah, nanti denah, garis-garis denah yang kita munculkan di sini akan kita kelompokkan ke dalam layernya masing-masing. Jadi semua objek itu ada identitasnya masing-masing. Nah, di sini saya anggap kita bentuk dulu sesuai dengan standar dari drafter. Biasanya dari teori, secara teori garis denah itu yang saya ketahui ada 4 garis dan memiliki 1 garis bantuan jika menggunakan AutoCAD, bukan manual ya. Kalau kita menggambar manual pun tentu ada bantuan garis asnya juga. Jadi ada 5 garis yang muncul, sementara yang 1 garis as akan berfungsi sebagai hanya garis bantuan yang pada nantinya akan dihapus. Nah, jika di AutoCAD garis as itu tidak akan kita plot nanti walaupun dia ada objeknya. Oke, kita pada dulu. Ini kita lanjutkan ke denah
garis sudah ada ini, kita copy CO, enter, klik OK. Ketebalan denah biasanya saya buat 0.15, enter, OK. Ketebalan 0.15 ini kita anggap sudah termasuk dengan plesteran kiri dan kanan ataupun luar dan dalam bangunan. Kemudian kita copy lagi, enter, kita copy untuk as daripada bangunan. Jika tadi ketebalannya 0.15, maka asnya adalah setengahnya, yaitu 0.075. Oke. Nah, ini kita anggap sebagai as daripada dinding. Nah, kemudian dari as ini kita offset boleh, ataupun di copy juga boleh. Kita offset dulu dengan jarak 0.05. Kita anggap batu bata itu adalah 10 cm. Jadi dari as ini kita offset ke kanan 5 cm, ke kiri 5 cm. Jadi batu bata itu kita anggap di gambar ini adalah 10 cm. Offset ke sini, offset ke sini. Nah, sisa ini adalah anggap itu adalah plesteran. Nah, secara default di AutoCAD, ke semua objek yang kita buat ini masih berada di dalam layer 0. Masih secara default. Dengan kategori yang saya buat yaitu merupakan adalah line. Jadi di sini maksud saya kita pilah dulu, kita buat layernya. Nah, jika teman-teman belum muncul kotak layer ini, ketik LA pada keyboard, enter. Oke. Kemudian klik lembaran kertas yang tanda bintang kuning ini untuk membuat layer baru. Di sini sudah muncul layer 1, kita ubah namanya. Saya beri nama untuk yang asnya, saya beri nama biasanya as D, itu namanya as dinding, enter. Kemudian klik new lagi, kita beri nama untuk batas bata yang garis di dalam, biasanya saya namakan DDG2, itu namanya dinding 2. Kemudian ada satu lagi kita buat new, namanya DDG1 untuk plesteran garis terluar kiri dan kanan, biasanya saya namakan DDG1, enter. Nah, ini kita bedakan dulu warnanya supaya kita bisa mengidentifikasikan di lembar kerja AutoCAD-nya secara warna. Dan juga nanti secara warna pada saat plotting juga kita masalah ketebalan garisnya akan saya bagikan nanti, beritahu masalah penggunaan plot style. Jadi kita saat plotting tidak menggunakan line weights tetapi menggunakan plot style. Oke teman-teman, kita setting dulu warnanya. Untuk as, layer as biasanya saya tidak akan memplot atau tidak akan memprint. Jadi akan saya silang pada gambar printer, dilarang ngeprint ini artinya ya. Warnanya saya beri biasanya warna 11. Oke. Kemudian dinding 2 untuk batas batu bata itu kita plot, jadi tidak perlu disilang. Kita ganti warna saja, biasanya saya gunakan warna green. Oke, kemudian dinding 1 tetap biasanya saya gunakan warna putih. Oke, layernya sudah selesai, tetapi objek-objek ini, objek garis ini belum satupun yang masuk ke layer. Bagaimana cara memasukkannya? Pertama kita klik yang garis as ini. Kemudian jika teman-teman belum keluar kotak properties, di tanda keyboard, di papan keyboard, silakan tekan Ctrl 1. Jika tekan Ctrl 1 akan keluar begini kotak properties ini. Nah, jika teman-teman select garis as, nanti akan muncul begini kotak properties. Kita ganti layernya dari 0, masukkan ke
as. Nah, otomatis akan mengikuti layer yang kita masukkan. Warna dia akan berubah sesuai dengan yang diwarnai di layernya dia ASD. Begitu juga dengan ini dan ini. Untuk batas batu bata saya masukkan ke kategori dinding 2, dan yang terluar ada 2 saya masukkan ke DDG 1. Oke, ke semua objek ini sudah memiliki KTP masing-masing atau identitas masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membentuk sebuah denah yang kita inginkan. Di sini akan saya percepat dulu ya untuk membuat denahnya. Oke, denahnya sudah jadi, sudah ada. Saya buatkan sedemikian rupa untuk sebagai contoh saja. Nah, anggap di sini adalah misalnya kamar, di sini ruang tamu, ruang tengah atau ruang keluarga. Anggap di sini dapur, dan di sini anggap kamar kecil, kamar anak, atau di sini kamar utama. Anggap begitu saja dulu ya untuk bahan pelajarannya untuk pembuatan denah. Nah, selanjutnya untuk kelengkapan gambar sebuah denah harus dilengkapi dengan objek-objek lainnya seperti tanda simbol daripada kusen pintu, kusen jendela, dan jika ada kolom-kolom itu bagusnya kita tambahkan untuk kelengkapan daripada komponen denah itu sendiri. Misalnya saya akan menambahkan, katakanlah misalnya ada secara struktur ada kolom-kolom yang berbeda ukuran. Di sini anggap misalnya kolom yang setebal dinding dinamakan kolom praktis. Nah, kita anggap di sini di beberapa tempat mungkin ada kolom-kolom utama yang ukurannya lebih besar. Kita bisa menambahkan juga dengan cara kita persiapkan dulu layernya, new, misalnya kolom utama misalnya ya, kemudian kita aktifkan set current. Di sini klik kanan, diklik kanan set current, ataupun pada keyboard setelah diklik layer mana saja pada keyboard bisa ditekan ALT Alto ya, Alto S. Maaf, bukan Alto S. Aduh, saya lupa. Nanti kita ulang lagi. Oke, untuk mengaktifkan suatu layer itu biasanya di keyboard bisa kita tekan Alto C untuk current ya, set current, Alto C. Seperti ini kita klik di layer Alto C gitu. Oke, kita lanjut membuat kolomnya. Misalnya ada kolom berukuran lebih besar daripada kolom praktis, kita bisa membuat rectangle atau pakai menggunakan polyline bisa juga. Misalnya kita pakai polyline PL, enter, klik bebas satu kali. Misalnya ada kolom 30 kali 30 cm misalnya. Di sini saya menggambarnya menggunakan satuan meter ya. Jadi kalau ada ukuran 30 cm maka saya ketiknya adalah 0,3 karena menggunakan satuan meter. Enter, kemudian arahkan ke bawah 0,3, saya ketik langsung titik 3, 0 tidak perlu saya ketik lagi. Enter, kemudian arah kiri 0,3 untuk terakhir C, enter untuk close. Oke, pada objek ini sudah langsung masuk ke layer kolom utama dikarenakan layer tersebut aktif. Jadi jika kita menggambar, objek yang tergambar adalah mengikuti langsung ke layer yang sedang aktif. Kita rubah dulu warna kolomnya.
Untuk plot style yang saya gunakan biasanya blue, warna biru ini ketebalan garisnya akan lebih tebal dari garis standar biasanya. Kemudian kolom ini kita pindahkan ke as dinding ini. Caranya agar cepat memindahkannya, satu kali klik di kolom, satu kali klik penempatan tempat tujuan. Cara cepatnya adalah M, enter, select objek yang akan di move kolom ini, enter. Nah, titik pemegangnya, maka anggap kursor ini adalah sebagai tangan kita. Jadi dekatkan ke midpoint ini sampai keluar outrack begini, hijau. Jika versi tinggi, AutoCAD-nya akan muncul, walaupun ini rectangle, tetap muncul center daripada point dia, center point dari objek ini. Nah, jika center point ini tidak muncul, kita bisa menggunakan bantuan outrack yang saya katakan tadi. Midpoint ini kita pertemukan dengan midpoint ini, nanti ketemu di tengah di sini. Kebetulan ini ada geometric center dari objek. Oke, langsung klik di center itu, kemudian bawah dan klik di intersection daripada as, klik di sini. Nah, ini sudah terletak pada denah, terletak pada as daripada denah. Nah, nanti akan di copy saja denahnya, kolomnya sesuai kebutuhan. Oke, untuk kolom-kolomnya sudah, kolom utama sudah kita bentuk, misalnya begini, ada 1 2 3, 1 2, maaf ada yang ketinggalan, kita copy yang ini ke sini. Ini sejaraknya 4 meter ya. Nah, ada sistem grid, kita menggunakan sistem grid untuk kolom-kolomnya 1 2 3, 1 2 3. Ini bergeser, kita ikuti dari bentuk denah ini. Nah, ini untuk bahan pelajaran ya, saya rasa tidak apa-apa, kita taruh di mana saja. Tetapi nanti jika ada suatu perencanaan untuk penempatan kolom-kolom struktural ini harus mengikuti dari hasil perhitungan ahlinya. Tidak boleh sembarangan kita menempatkan sesuka hati kita. Oke. Kita bersihkan, kemudian kita bersihkan garis-garis yang berada di dalam kolom ini. Yang dirasa tidak perlu harus dibuang. Misalnya nanti ketika kita upload, di dalam area garis kolom ini, misalnya yang kelihatan adalah garis putih dan hijau ini akan terplot, sementara yang as tidak akan terplot karena sudah disetting di layer. Oke, kita trim garis putih dan yang hijau. Nah, untuk trimnya kita bisa menggunakan perintah TR, enter, select pembatas, batas yang akan ditrim, enter, kemudian kita klik garis yang akan dipotong, yang putih, hijau, putih, yang ini kita drag, bisa saja kita drag ataupun satu-satu boleh juga. Oke, sampai selesai semuanya. Oke, selesai membersihkan. Nah, kenapa ini garis asnya kita sisakan? Karena memang nanti pada saat plotting tidak akan muncul, sudah kita kunci pada simbol printernya. Nanti garis as ini akan menjadi garis bantuan ketika mengukur dimensi ataupun membuat dimension line atau garis ukurannya. Oke, untuk sementara penempatan kolom utama kita rasa cukup untuk di sini yang rencana kolom utamanya.
kolom praktis bisa. Nah, untuk kolom praktisnya sendiri, untuk garis hijaunya sebaiknya kita bersihkan juga seperti kita bersihkan kolom utama tadi, agar membedakan plesteran dan area kolom. Kita trim, tr, enter, kita klik pembatas batas yang akan kita potong, enter, dan klik objek yang akan dipotong dan dibersihkan semuanya. Oke, sudah kita bersihkan semua, dan kemudian kita buatkan, misalnya teman-teman belum memiliki yang namanya simbol kusen, bisa membuatkan terpisah, kemudian nanti diletakkan sesuai kebutuhan pada setiap denah ini. Dan kita buatkan dulu kusen, anggap misalnya kusen kayu, PL, enter. Kita anggap ukuran kusen itu adalah 5x10 misalnya ya. Mohon maaf, kita buatkan layernya dulu, kusen aja ya, kusen. Kita aktifkan Alto C, warna kita bedakan, saya menggunakan 33. Oke, kita ulangi lagi, PL, enter, klik satu kali, kemudian 0.05 untuk 5 cm dan 0.1 untuk 10 cm. 0.05, kemudian close C, enter. Ini dimensi dari rencana kusennya. Biasanya kusen kayu itu ada bagian-bagian spawning. Apa yang maksud dengan spawning? Nah, mungkin di istilah spawning adalah istilah zaman Belanda ya, sudah lama sekali. Spawning itu adalah bagian alur daripada kusen yang dimana alur tersebut akan ditempati oleh panel pintu, panel daun pintu, itu namanya spawning. Oke, kita buat garis bantuan, PL, enter. Misalnya dari sini kita keluarkan outrack ke arah sini 0.01 cm. Jadi kedalaman alur spawning adalah ada 1 cm. Tarik ke bawah untuk tempat daun pintunya ada 0.04. Jadi tebal pintunya ada 4 cm. Enter. Kemudian kita perpendikularkan ke sini. Enter. Kemudian ini kusen ini akan kita potong, trim sebatas polyline ini, enter, dan kita klik untuk potong. Nah, ini namanya spawning. Kemudian ada sisinya yang namanya spawning luar ini yang 1 cm, 1x1, kalau ini 1x4. Bisa kita buat PL seperti tadi ataupun kita mirror yang ini, MI, enter, objek yang di mirror, enter, ambil sisi tengah pencerminannya di sini, klik no. Oke. Kemudian ini kita stretch S, enter. Ini yang akan kita stretch, enter. Nah, jika ada jarak tadi sebelumnya adalah 4 cm, kemudian kita inginkan adalah hanya 1 cm begini, maka kita stretch adalah 3 cm untuk jarak pengurangnya. 0.03. Nah, kita menggunakan satuan meter, enter. Oke, supaya tidak berulang mengcopy, untuk sisi sebelah sini kita mirror langsung yang ini, enter, klik no. Oke,
baru kemudian kita trim sebatas ini. Yang kita trim adalah ini dan ini. Nah, untuk spawning tempat masuknya campuran adukan semen agar kusen itu kuat di dinding, kita buat segitiga yang agak besar, PL, enter. Dari titik endpoint ini outrack ke sini sejauh 1 cm, enter. Kemudian dari from ya, klik kanan. Saya ulang, ini masih klik yang pertama tadi, masih bebas. Dalam keadaan begini, tekan shift pada keyboard, kemudian klik kanan pada mouse. Shift pada keyboard ditahan, ditambah klik kanan pada mouse. Pilih from. From artinya dari tengah ini, midpoint, klik satu kali, arahkan ke dalam 0.01, itu 1 cm, enter. Kemudian untuk penutupnya, shift lagi, tahan, klik kanan pada mouse, pilih from sudut ini ke arah atas sejauh 0.01 cm, 1 cm ya, 0.01 meter ya, artinya 1 cm, enter untuk melepas. Oke, kemudian garis yang tidak diperlukan harus kita potong dengan cara trim, enter 2 kali, klik oke. Ini sudah terbentuk daripada penampang sebuah kusen ya, dan garis-garis ini masih terpisah, belum menjadi satu kesatuan. Nah, objek ini semua adalah berstatus sebagai polyline, makanya ini bisa kita gabungkan langsung menggunakan perintah PE atau pedit, enter. Klik salah satu objeknya, kemudian kita pilih join, kemudian klik ke semuanya yang diantara garis tersebut ujung-ujungnya saling bertemu, kemudian enter. Escape pada keyboard untuk keluar, dan coba kita klik pada objek. Oh, ternyata sudah menjadi satu kesatuan objek polyline. Jika sebelumnya ada beberapa objek, sehingga sekarang hanya menjadi satu objek saja. Oke, kemudian untuk pembuatan kusen penampang ini bisa digunakan untuk diletakkan di setiap denahnya ya. Oke, bentuk daripada kusen untuk denah sudah selesai, sudah ada. Dan kemudian coba kita move M, enter, select object, kemudian kita coba letakkan di misalnya kamar di sini. Oh, ini letaknya mungkin salah ya. Ini kita mirror saja, MI, atau akan kita perhitungkan bahwa pintu ini akan buka daunnya ke dalam. Bisa kita rotate, RO, enter, klik objeknya, enter, kemudian titik rotasinya, titik pusat rotasi kita tentukan di sini, klik, kemudian kita putar-putar, coba diputar. Oh, berarti ke sini, tarik ke kiri, klik, oke. Kemudian garis yang tidak diperlukan sebaiknya kita potong atau kita buang. Nah, perlu diketahui bahwa misalnya kita merencanakan level daripada lantai kamar ini dengan levelnya lantai di sini, katakanlah misalnya berbeda. Jika direncanakan berbeda, maka pada kusen pintu ini harus memiliki garis yang menyatakan berbeda elevasi.
jadi akan ada garis yang disisakan. Kita potong, trim garis ini, maaf, TR, enter 2 kali. Kita trim yang putih, yang putih, kemudian yang hijau kita buang, enter. Kemudian garis hijau yang tersisa di sini bisa dibuang, iris, dan ini kita sisakan saja. Kemudian ini untuk plesteran bisa kita sisakan, line L, enter. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini adalah EMA, kita samakan mesh prop, kita masukkan ke layer DDG1. Ini kurang trim, TR, enter 2 kali, klik. Oke. Nah, seperti ini nanti kondisi jika lantainya berbeda ketinggian. Ini menandakan adalah lantai kamar ini lebih tinggi daripada lantai di sini. Nah, jika sebaliknya, jika garis ini berada di sini, maka lantai yang di sini akan lebih tinggi daripada lantai kamar ini. Begitu kira-kira. Jadi di sebelah mana garis yang di kusen ini berada, itu menyatakan di sisi tersebut lantainya lebih rendah. Bisa dipahami kira-kira teman-teman ya. Kemudian notasi selanjutnya adalah arsiran. Arsiran daripada dinding denah itu arsiran bata. Nah, untuk membuat arsirannya kita nonaktifkan dulu layernya as ya, di layer properties ini, as ini kita matikan dulu lampunya. Oke. Kita off kan, bisa di off kan atau bisa di freeze. Bisa, bedanya apa? Jika kita off kan itu, jadi memori kinerja daripada komputer tidak akan membaca objek ini. Jika matinya adalah secara freeze, dia objeknya itu tetap terbaca oleh memori terhadap kinerja komputer walaupun dia sudah nonaktif. Jadi sebaiknya kita menggunakan off saja agar kinerja lebih mumpuni ya. Nah, kita lanjut untuk bagian head. Arsiran batu bata biasanya garis double miring. Ketik H, enter untuk head. Nah, di sini ketika secara default ketika kita memasuki perintah head akan diminta select object, bukan pick point. Kenapa? Karena di sini ada pilihannya untuk kita rubah dari select object menjadi pick point. Kita rubah dulu pick pointnya, maka akan berubah kursornya. Jadi pick point itu kita menentukan area mana yang akan kita head. Saya tentukan di sini, klik di sini. Nah, ini kenapa bisa keluar begini, dikarenakan ada garis yang menimpa, saling menimpa. Garis hijau masih menimpa ke, kita skip dulu, masih menimpa ke garisnya polyline kusen. Nah, ini kita geser dulu, ini juga kita geser. Oke, kita ulangi lagi. H, enter. Kita klik di sini. Oke, sudah tidak melewati lagi. Nah, untuk jenis arsirannya sendiri secara default adalah yang aktif ANSI 31. Sedangkan kita membutuhkan jenis arsiran yang ANSI 32. Oke. Kemudian kita rasakan, oh ini skalanya masih besar secara default. Kita
menuju ke kotak properties. Untuk pengeditan ini di kotak properties. Jika di tempat teman-teman belum muncul kotak propertiesnya, silakan tekan Ctrl 1. Oke, jika sudah muncul, coba di bagian pattern ini, lihat ke bawah, ada namanya scale. Scale itu untuk skala daripada arsiran itu sendiri. Secara default itu adalah 1. Jika ingin kita perkecil, maka kita perkecil angkanya, misalnya 0,3, enter. Nah, kira-kira demikian. Kemudian kita enter. Oke. Untuk arsirannya sendiri ini masih berada dalam layer kusen. Jadi sebaiknya segera kita buat layer tersendiri. Kita buat baru lagi untuk heads bata, enter. Dengan kita aktifkan dulu ini, kita plot, dan warnanya biasanya saya menggunakan warna 14. Oke, kemudian kita klik heads-nya, kita masukkan ke layer di kotak properties, klik ke heads bata. Oke, kemudian secara default sekarang heads yang aktif adalah seperti ini. Jadi kita bisa melanjutkan heads dinding yang lain. Kita contohkan ya, enter. Kita heads yang ini, enter. Head, maaf, ini belum aktif layernya. Kita aktifkan dulu. Objek ini sudah terlanjur masuk ke kusen, kita masukkan kembali ke heads bata. Oke. Secara default layer yang aktif adalah heads bata. Enter. Klik enter. Kemudian enter lagi untuk mengulang perintah terakhir yang tadi. Klik areanya, enter. Begitu seterusnya. Oke. Ini sudah terhead semua, dan perlu diketahui jika pada area-area potensi terkena air lebih besar, seperti katakanlah misalnya kamar mandi, itu ada yang namanya pasangan semen untuk teras ram. Jika memasang bata, adukan semennya untuk adukan semen teras ram, mungkin perbandingannya yang berbeda. Jika pada pasangan batu bata biasa, itu perbandingannya 1:4. Jika untuk teras ram atau kedap air, biasanya campuran semen yang digunakan perbandingannya adalah 1:2. Maka di denah akan kita bedakan untuk arsirannya. Anggap ini adalah kamar mandi, maka arsiran yang kita gunakan adalah bukan arsiran batu bata 1:4 ini, tetapi kita tambahkan lagi arsiran berbalas, tapi bukan double, tapi single. Kita coba masuk ke layer heads bata juga boleh, atau dibuat baru head teras ram, begitu ya, terserah teman-teman. Saya masukkan saja ke head bata agar tidak terlalu banyak layernya. Ketik enter. Nah, di sini kita pilih ANSI 31. Nah, secara defaultnya ANSI 31 ini adalah arahnya sama dengan heads batu bata tadi. Nah, kita klik dulu area yang mau di heads adalah di sini, dan angle-nya kita ganti 90 derajat. Enter. Nah, dia akan kebalikan dari defaultnya. Dia akan mengarsir ke sebaliknya arahnya. Kemudian enter. Oke, untuk teras ram begini arsirannya, simbol yang harusnya diterapkan. Selanjutnya di area-area lain yang dirasa itu adalah pasangan teras ram, harus dilakukan heads sedemikian rupa. Oke, kita anggap ini kamar mandi, makanya heads-nya agak sedikit berbeda ya.
Kemudian pada denah, untuk kelengkapan denah itu sendiri biasanya ada anotasi-anotasi yang dianggap perlu, misalnya penamaan dari setiap ruang. Nah, kita menamakan misalnya ini ruang kamar tidur utama misalnya. Kita beri nama, kita untuk menerapkan tulisannya menggunakan multitext dari MT. MT ini adalah multitext, enter. Klik satu kali, drag ke bawah, klik bebas. Kemudian ketik K titik tidur atau KT titik utama, artinya kamar tidur utama. Untuk keluar bisa klik di luar ataupun Ctrl Enter pada keyboard. Oke. Font ini secara defaultnya adalah justify-nya itu top left, maka indentnya itu bisa kita rubah menjadi middle center, tengah. Kemudian kita taruh di tengah, kita edit. Untuk penambahan anotasi, enter satu kali. Anotasi misalnya anotasi level daripada lantai. Tadi kita merencanakan kamar ini lebih tinggi sedikit daripada ruang yang di luarnya, makanya jika di sini adalah elevasinya 0, maka di kamar misalnya naik 5 cm, berarti plus 0,05. Oke. Untuk layernya sendiri kita persiapkan dengan nama teks, enter. Kita berubah lagi warnanya. Di sini saya beri warna putih. Kita klik objeknya, masukkan ke layernya. Oke, escape di keyboard. Ini untuk anotasi kamar utama, kita copy, CO, enter, klik, kita copy ke sini. Kita move sedikit ya. Nah, misalnya ini adalah ruang tamu, maka kita edit. Ini ruang tamu, R titik spasi tamu. Nah, elevasinya berapa? Jika elevasinya di sini 0, biasanya penulisannya adalah plus minus 00. Plus minus 0,00 biasanya. Nah, untuk plus minusnya, simbol plus minus di AutoCAD bisa dibantu langsung pada keyboard dengan mengetik persen P. Itu artinya untuk tanda plus minus P. Oke. 0,05 00 plus minus 00. Oke. Untuk di sini juga anggap ruang keluarga, kita beri nama ruang keluarga, dengan elevasi 00, dan di sini kamar tidur anak misalnya. Oke, dengan elevasi yang sama. Demikian untuk anotasinya. Oh, satu lagi, CO, enter. Ini untuk anotasi kamar mandi atau WC, jadi include toilet di dalamnya. Dengan elevasi dia harus lebih rendah dari ruangan yang di luarnya. Ruangan yang di luarnya kebetulan elevasinya 0. Untuk elevasi kamar mandi boleh lebih rendah di atas 5 cm, misalnya minus 0,10, berarti
Perbedaan tinggi dari lantai kamar mandi ke ruang keluarga adalah sejauh 5 cm, tetapi arahnya dari ruang keluarga akan turun ke kamar mandi ini sejauh 10 cm. Demikian untuk anotasinya. Selanjutnya nanti akan kita bahas pada video berikutnya, itu mengenai penerapan garis ukuran atau tools daripada dimension style ya. Nanti ada bermacam-macam dimensi nanti akan kita bahas, sekaligus kita terapkan pada denah ini, dan selanjutnya nanti akan kita sambung pada tahap pembuatan tampak, potongan, dan segala macam. Mungkin pada tahapan pembuatan denah ini kita padahi di sini dulu, dan akan kita sambung pada video berikutnya. Jika teman-teman masih penasaran cara menyiapkan gambar untuk sampai dengan pada lembar A3-nya atau A4 atau segala macam, mungkin di sini akan kita terapkan pada kertas ukuran A3 saja standarnya dengan skala 1:100, akan kita lengkapi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.